Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Alicia Nanda, nomor mahasiswa 30430. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental PT Ultra Jaya, kode saham ULTJ. Sebelum saya menganalisis fundamental, saya akan membandingkan terlebih dahulu mengenai data rasio perusahaan subsektor barang konsumsi. Perusahaan yang saya gunakan yaitu kode saham MYOR atau PT Mayora Indah Tbk, lalu kode saham ULTJ atau PT Ultra Jaya Milk Tbk. Data tersebut bersumber dari RTI Bisnis. Untuk jenis rasio yang pertama yaitu ROE atau Return on Equity. Semakin besar rasio profitabilitasnya, maka semakin baik. Untuk yang kedua, DER atau Debt to Equity Ratio, yaitu semakin kecil rasionya, maka semakin baik. Untuk yang ketiga, PER atau Price Earning Ratio. Semakin kecil rasionya, semakin baik. Yang keempat, PBVR atau Price to Book Value Ratio, yaitu semakin kecil rasionya semakin baik juga. Untuk selanjutnya, dividend yield. Semakin besar dividen, maka semakin baik. Di sini saya menggunakan analisis ranking pada jumlah ranking yang paling kecil, yaitu pada saham ULTJ. Pada dari itu, saya akan lebih lanjut menganalisis saham ULTJ. Alasan mengapa memilih ULTJ? Yang pertama, ULTJ menjadi perusahaan yang sangat liquid dengan kas yang besar. Lalu ULTJ sebagai perusahaan yang memproduksi minuman UHT berhasil menjadi perusahaan dengan bisnis yang anti kritis. Selanjutnya, pertumbuhan profitabilitas yang sangat konsisten. Yang terakhir, ULTJ adalah penguasa market susu UHT dengan market share lebih dari 50% dengan produk andalannya yaitu susu Ultra Milk yang disukai oleh semua golongan usia. Selanjutnya, sejarah dan profil PT Ultra Jaya. Bermula dari usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1960-an oleh almarhum Bapak Ahmad Prawira Wijaya, PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk Perseroan, dari tahun ke tahun terus berkembang, dan saat ini telah menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang industri makanan dan minuman di Indonesia. PT Ultra Jaya yang beralamat di Jalan Raya Cimareme 131, Padalarang 40552, Kabupaten Bandung Barat, ini sudah terdaftar di Bursa Efek sejak 2 Juli 1990. Pada periode awal pendirian, Perseroan hanya memproduksi produk susu yang pengolahannya dilakukan secara sederhana. Pada pertengahan tahun 1970-an, Perseroan mulai memperkenalkan teknologi pengolahan secara UHT atau Ultra High Temperature dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik. Pada tahun 1975, mulai memproduksi secara komersial produk minuman susu cair UHT dengan merek dagang Ultra Milk. Tahun 1978, memproduksi minuman sari buah UHT dengan merek dagang Buah Vita, dan tahun 1981, memproduksi minuman teh UHT dengan merek dagang Teh Kota. Pada tahun 1981, Perseroan menandatangani perjanjian lisensi dengan Kraft General Food Ltd USA untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk keju dengan merek dagang Kraft. Pada tahun 1990, tepatnya bulan Juli, Perseroan melakukan penawaran perdana saham-sahamnya kepada masyarakat atau IPO. Pada tahun 1994, Perseroan melakukan ekspansi usaha dengan memasuki bidang industri susu kental manis.
dan di tahun 1995 mulai memproduksi susu bubuk. Pada tahun 2000, Perseroan melakukan kerjasama produksi tol packing dengan PT Sanghyang Perkasa yang menerima lisensi dari Morinaga Milk Industry Co. Ltd. untuk memproduksi dan mengemas produk-produk susu bubuk untuk bayi. Pada tahun 2008, Perseroan telah menjual merek dagang buah Vita dan GOGO kepada PT Unilever Indonesia dan mengadakan perjanjian produksi Manufacturing Agreement untuk memproduksi dan mengemas minuman UHT dengan merek dagang buah Vita. Produk-produknya tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, seperti di bawah ini: Ultra Mimi, Ultra Milk, sari kacang ijo, sari asem asli, teh kotak, dan susu kental manis. Di sini terdapat struktur pemegang saham. Yang pertama, Sabana Prawira Wijaya 31,82%, PT Prawira Wijaya Prakarsa 21,40%, masyarakat atau publik 27,60%, Suhendra Prawira Wijaya 0,95%, Samudra Prawira Wijaya 3,25%, dan PT Indolife Pensiun Tama 14,98%. Pada tanggal 31 Desember 2019, komposisi Dewan Komisaris terdapat Presiden Komisaris yaitu Tuan Supyandi Prawira Wijaya, Komisaris Tuan Suhendra Prawira Wijaya, Komisaris Independen Tuan Sony Devano, dan Komisaris Independen Tuan Suharsono Sagir SE. Direksi terdapat Presiden Direktur Tuan Sabana Prawira Wijaya, Direktur Tuan Samudra Prawira Wijaya, dan Direktur Tuan Insinyur Jutianto Isnandar. Penghargaan Ultra Jaya untuk Ultra Milk pada tanggal 9 Maret 2017, Indonesia WOW Brand 2017, Bronze Champion of Indonesia WOW Brand 2017 RTD Plain Milk dari Mark Plus INC. Oktober 2019, Most Chosen Brands 2019 Indonesia Dairy Kantar. 31 Oktober 2019, Indonesia Mother and Baby The Leading Pregnancy, Baby and Children Magazine Reader's Choice Award 2019, Gold Award kategori susu UHT 1-5 tahun. Untuk sari kacang hijau, produk makanan kemasan terbaik untuk pria dan wanita 2014, Best Choice 2014 dari Men's Health Indonesia dan Women's Health Indonesia. Untuk teh kotak, 23 Juni 2014, Word of Mouth Marketing Most #1 Recommended Brand 2014 dari majalah SWA. Pada tanggal 3 Juni 2015, inovasi pengembangan produk teh kotak Lesager dari Pergizi Pangan Indonesia dan GAP MMI. Pada tanggal 13 Agustus 2015, Word of Mouth Marketing Most #1 Recommended Brand 2015 dari majalah SWA. Selanjutnya, analisis finansial. Saya menampilkan data tersebut yang bersumber dari RTI Bisnis. Untuk data sebelah kiri, ini garis hijau, yaitu Net Profit Margin atau NPM dalam skala 5 tahun terakhir 2015 sampai 2020 cenderung memiliki pendapatan yang naik. Untuk data sebelah kanan, garis biru menunjukkan bahwa aset pada saham ULTJ cenderung selalu naik. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang sangat baik karena pendapatan maupun aset selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.